Prof. Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Baik, pada siang hari ini karena waktunya sangat singkat, tetapi saya ingin memastikan bahwa yang pertama, saya bukan lagi politisi karena masih banyak orang yang salah mengira saya masih bagian dari salah satu partai. Tidak ya. 3 tahun saya sudah pamit baik-baik dari partai dan alhamdulillah menyelesaikan studi, dan di sini ada guru saya, Prof. Hafid Abbas, ini penguji saya. Jadi yang intinya begini, mulai dari saat awal pemilu ini saya sangat menyesalkan sebagai seorang pemerhati teknologi telah banyak digunakan teknologi, ini yang paling penting, untuk berbuat curang bahkan jahat pada pemilu kali ini. Salah satunya adalah teknologi yang mungkin tidak kelihatan pada teman-teman semua, tapi saya pakai juga yang waktu itu dipakai pada saat debat. Nah, ini saya pakai ini. Jadi ketika waktu itu saya menyebut ada salah satu cawapres yang menggunakan alat bantu, ya, kita harus mulai dari situ, karena itu sudah dimulai teknologi digunakan berbuat curang. Ironisnya, semakin jahatnya, fakta yang saya sampaikan pada saat itu, yaitu saya menunjukkan ada digunakan alat bantu, telah berbuat laporan ke kepolisian. Jadi saya pun dalam posisi sekarang dilaporkan. Tapi nggak apa-apa, itu tetap saya hadapi karena itu bagian dari perjuangan. Amin. Karena itu fakta. Karena itu fakta. Dan itu dipakai pada 2 kali penampilannya. Yang satu ketika waktu itu masih dipakai di atas, dan yang kedua ketika tidak kelihatan, seolah-olah tidak kelihatan karena disembunyikan di dalam kerah bajunya, kerah jaketnya. Alatnya ini wireless, jadi nggak kelihatan. Kalau dipakai dia tidak akan kelihatan, dimasukkan dalam kerah bajunya. Ya, ini karena ini kerah baju kelihatan, tapi kalau dia jaketnya dibikin berdiri, maka itu tidak kelihatan. Yang kedua adalah sekarang sudah mulai perhitungan suara, dan salah satu teknologi yang dipakai adalah teknologi yang namanya OMR, Optical Mark Reader, atau OCR, Optical Character Recognizer. Seolah-olah teman-teman media juga dibuat takjub dengan teknologi itu. Teknologi kuno, sudah diciptakan sejak 110 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu ada fisikawan Jerman, Emanuel, yang menemukan itu, dan itu di kampus-kampus, saya kira banyak petinggi kampus di sini, mantan itu sudah pakai, itu sudah lama, lebih dari 10-20 tahun yang lalu. Tapi kenapa sangat konyol ketika dipakai sekarang kalau tidak ada unsur tertentu yang di dalamnya? Artinya apa? Teknologi yang dipakai OMR atau OCR itu biasa, itu dipakai untuk memindai. Dan ini sebenarnya simple kalau terjadi kesalahan. Kalau ada 1 dibaca 4, dibaca 7, itu normal. Tapi di sini terjadi sebuah automatic algoritma otomatis yang bisa membuat atau menambah 48 jadi 748, 51 dari 951. Padahal sederhana, Prof. Din misalnya dan bapak-bapak ibu selain. 1 TPS itu sebenarnya maksimal 300. Kalau dikasih alat automatic cutter lebih dari 300 selesai sebenarnya. Itu tidak dipakai. Dan di kesempatan ini dengan segala hormat saya mengajak pada salah satu kampus ternama di Bandung untuk buka suara. Karena di balik Sirekap sebenarnya ada kampus di Bandung itu yang menemukan itu Sirekap itu atau membuat itu 4 tahun yang lalu, pada tahun 2020 ketika digunakan di pilkada. Salah satu tokoh penemunya sekarang menjadi wakil rektor di situ. Ayo bicara, para peneliti, para kampus, jangan diam saja. Jangan mau kampus atau institusi itu dituduh di balik ini, karena sistem yang sedang terjadi, saya buka saja, ada sebuah backdoor atau ada sebuah pintu di belakang secara teknis yang memungkinkan untuk dibuat atau dilakukan penambahan secara otomatis. Jadi angka itu memang tidak mungkin komputer berbuat salah. Yang salah ya orangnya, desainnya yang salah. Dan jangan mau, sekali lagi, saya bukan dari kampus itu, tapi saya merasa terhina ketika kampus itu seolah disalahkan. Dan 2 institusi, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan,
Dua institusi yang sekarang ada, yaitu Bawaslu dan KPU, ini seolah-olah menutup mata atau menjadi pelindung dari kecurangan ini. Bahkan Bawaslu mengatakan trial and error ini biasa. Masya Allah, pemilu yang menggunakan teknologi dan 247 rakyat kita terganggu dalamnya masih dimungkinkan trial and error. Ini nah betul Pak, saya tidak sampai hati menggunakan kata sinting tadi ya, tapi itu betul. Jadi itu keterlaluan, tidak boleh, apalagi itu menggunakan APBN, menggunakan uang rakyat, uang kita yang dipakai di situ. At last dan not least, saya menolak keras statement salah satu komisioner KPU pada konferensi pers kemarin, Prof Din, yang mengatakan semua data ada di dalam negeri. Tidak. Sistem IT KPU sekarang didaftarkan pada alibaba.com. Buktinya ada. IP yang ada itu terletak di Singapura. Bapak beberapa kawan lain menyatakan ada juga di China, ada juga Perancis. Datanya itu ada di cloud. Teman-teman semua kalau naruh data di cloud